Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Ternyata cuma mimpi. Mimpiku indah banget dan nampak jelas di ingatanku. Duh, gak bisa tidur lagi deh. Keluar aja lah. Jaka, Jaka, duh, di mana ya Jaka? Ternyata sudah duduk di sana. Andai saja itu bisa jadi kenyataan. Mbok Rondo pun mulai merawat padi dan meminta bantuan Jaka. Jaka, tolong Mbok nak. Hah? Iya, Mbok. Jaka pun membantu Mbok Rondo merawat padi di sawah. Mbok, Jaka pergi dulu ya. Jaka ingin berburu di hutan. Hati-hati ya nak. Makasih udah bantu Mbok. Gak masalah, Mbok. Jaka pun pergi memburu, sedangkan Mbok Rondo masih merawat padi di sawah. Setelah Mbok Rondo selesai, ia duduk di teras rumahnya. Akhirnya selesai juga. Assalamualaikum. Mbok Rondo, saya akan memanggil Jaka. Jaka, kemarilah. Mbok Rondo, Ada apa dengan Mbok? sudah, kamu ikut saja. Mbok, Mbok, bangun, Mbok. Yang sabar ya, nak. Jaka Tarub, Pak Ranu, dan Pak Cecep pun membopong Mbok Rondo. Mbok Rondo dimakamkan. Jaka Tarub tetap berburu. Hanya dengan berburu, dia bisa melupakan kesedihannya. 2 bulan kemudian, Jaka Tarub berhasil memanah menjangan. Namun, tiba-tiba seekor harimau menyerangnya dan membawa menjangan itu pergi. Sial. Baru kali ini aku mengalami nasib sesial ini. Hewan buruan sudah di tangan, malah dimangsa binatang buas. Duh, aku haus sekali. Aku akan mencoba mencari air. Wah, itu ada danau. Tapi aku mendengar beberapa gadis sedang bersenda gurau. Mungkin khayalanku saja. Jaka Tarub pun melangkahkan kakinya ke arah danau tersebut. Suara tawa dari gadis-gadis tersebut terdengar semakin jelas. Jaka Tarub pun mengintip. Wah, ada 7 gadis cantik sedang mandi di danau ini. Melihat mereka, jantungku berdegup kencang. Apakah mereka bidadari? Bisa jadi. Mungkinkah ini arti dari mimpiku waktu itu? Di atas batu itu ada tumpukan selendang mereka. Jika aku mengambil salah satunya, dia tidak akan bisa pulang ke kayangan kan? Jaka Tarub pun mengendap-endap mengambil salah satu selendang bidadari tersebut. Dia memilih warna kuning, yang ternyata milik Nawang Wulan. Mbak, ini selendang kalian. Tapi selendangku kok nggak ada ya? Adinda lupa menaruhnya di mana? Iya, Adinda Nawang Wulan kan pelupa. Tidak, Mbak. Tadi aku menaruhnya tepat di atas selendang kalian. Baiklah, kita akan membantumu mencarinya, Dinda Nawang Wulan. Terima kasih, Nawang Bombay. Mereka pun mencari. Namun setelah lama mencari, selendang tersebut tidak ditemukan. Adinda Nawang Wulan, tidak ada satupun dari kami yang menemukan selendangmu. Saya sebagai putri sulung meminta maaf karena kami tidak bisa membantumu menemukan selendang tersebut.
Lagi pula, matahari sudah mulai terbenam. Selamat tinggal di bumi. Nawang Wulan pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan tersenyum kepada 6 saudarinya yang pergi meninggalkan danau. Barang siapa yang bisa menyediakan tempat tinggal untukku, akan kujadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Neng, kok sendirian? Gak baik loh perempuan sendiri di sini. Omong-omong, saya Jaka Tarub. Perkenalkan, saya Nawang Wulan. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Berarti kau seorang bidadari. Benar sekali. Bagaimana jika kau tinggal di rumahku? Baiklah, lagi pula tadi aku sudah bersumpah. Siapapun yang menyediakan tempat tinggalnya untukku, akan kujadikan saudara bila ia perempuan. Namun jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Terima kasih Nawang Wulan. Ayo ikut saya. Baik, terima kasih Jaka. 1 tahun pun berlalu. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau dimasak setiap hari, mengapa padi di lumbung kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Mas, tolong jaga Nawangsih dulu ya. Aku akan mencuci dan tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Jangan dibuka ya. Iya, Dek. Jaka Tarub merasa nasinya sudah dimasak lama. Dia membuka kukusan nasi tanpa mengingat pesan istrinya. Loh, mengapa hanya setangkai padi? Mas, kenapa engkau melupakan pesanku? Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Cah Ayu nih mas. Maafin mas. Mas lupa pesan Cah Ayu. Hari-hari berlalu. Seperti biasa, Nawang Wulan mengambil padi untuk dimasak. Namun, Nawang Wulan melihat ada kain di bawahnya. Nawang Wulan penasaran dan mengambil kain tersebut, yang ternyata itu adalah selendang milik Nawang Wulan. Jadi, selama ini... Kenapa? Kaget. Aku menemukan ini di bawah tumpukan padi terakhir. Kau lupa menyembunyikan selendang bidadariku di sana? Jaka Tarub, mengapa kau tega melakukan ini semua kepadaku? Jaka Tarub, seseorang yang membantu bidadari yang kehilangan selendang bidadarinya. Sungguh cerita yang indah. Indah jika cerita itu sebenarnya. Tapi ternyata seorang itulah yang menyembunyikan selendang milik bidadari tersebut. Mulai sekarang, kita bukan suami dan istri. Aku akan menyerahkan Nawangsih kepadamu. Cerita itu berakhir ketika bidadari memutuskan untuk pergi ke kayangan. Dia merasakan sakit dan perih di hatinya. Apa yang selama ini dia korbankan, semuanya sia-sia. Nawang Wulan pun pergi ke kayangan. Namun, keberadaannya seakan-akan ditolak. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat buruk kepada Nawang Wulan. Sang Ibunda Ratu, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku, tapi kau sudah melanggar peraturan. Aku mohon kepada Sang Ibunda Dewi. Peraturan, tetaplah peraturan. Nasi sudah menjadi bubur. Bangunlah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Sang Ibunda Dewi. Nawang Wulan, Iya kak, ambillah daun bidadari ini. Ini adalah bukti bahwa Dinda pernah menjadi bagian dari kami.
Terima kasih Nawang Dewi. Selamat tinggal. Nawang Wulan pun kembali ke bumi dengan kondisi kulit yang busuk dan memiliki bau yang sangat amis. Bau apa nih? Amis sekali. Sana, pergi kamu. Kamu sangat amis. Sana. Nawang Wulan pun pergi. Namun, banyak orang yang sedang beraktivitas saat itu. Cepatlah pergi dari sini, kamu sangat amis. Karena bau Nawang Wulan yang sangat amis, dia memutuskan untuk pergi bertapa dan tidak pernah kembali ke kayangan lagi. Cerita pun selesai.